Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya Yusuf Ahmadul Kirom dengan NIM 2023004011 ingin mempresentasikan tentang pengaruh pemberian tugas rumah terhadap prestasi matematika siswa. Tugas rumah merupakan bagian penting dalam pembelajaran matematika, berfungsi memperkuat pemahaman konsep, membangun disiplin, dan mendukung kemandirian belajar. Namun, efektivitas tidak selalu konsisten dan dipengaruhi kualitas tugas, jenjang siswa, serta lingkungan belajar. Kajian ilmiah terkait topik ini meningkatkan pesat sehingga diperlukan pemetaan penelitian menggunakan analisis bibliometrik. Rumusan masalah kali ini ada pertama, bagaimana perkembangan publikasi terkait tugas rumah dan prestasi matematika. Yang kedua, apa saja tema riset utama dalam literatur internasional. Yang ketiga, bagaimana struktur intelektual dan jaringan kata kunci dalam penelitian. Yang keempat, terdapat faktor apa yang paling berpengaruh terhadap prestasi matematika berdasarkan literatur. Tujuan penelitian kali ini adalah yang pertama, menganalisis tren publikasi 2019 sampai 2025 di Scopus dan Web of Science. Yang kedua, mengidentifikasikan fokus riset, kolaborasi ilmiah, dan struktur keilmuan. Yang ketiga, memetakan perkembangan tema dan hubungan antar topik menggunakan bibliometrik. Lalu yang terakhir adalah menemukan variabel kunci yang memegang prestasi matematika. Untuk selanjutnya dalam isinya terdapat peran tugas rumah dalam memperkuat pemahaman, kedisiplinan, dan kemandirian belajar matematika. Meskipun bermanfaat, efektivitasnya dipengaruhi kualitas tugas dan lingkungan belajar. Peningkatan penelitian pada topik ini menunjukkan perlunya pemetaan ilmiah yang komprehensif. Analisis bibliometrik digunakan untuk mengidentifikasi tren, pola kolaborasi, dan perkembangan tema guna memberikan dasar empiris bagi perbaikan strategi pembelajaran matematika. Pada analisis ini terdapat berbagai penjelasan, yaitu terdapat main information, most relevant affiliation, thematic development, thematic maps, dan yang terakhir terdapat network visualization. Yang pertama, main information. Karakteristik utama dataset yang dianalisis terdiri atas 51 publikasi dari 41 sumber pada periode 2019 sampai 2025. Laju pertumbuhan publikasi mencapai 27,68%, menunjukkan peningkatan perhatian ilmiah terhadap topik pemberian tugas rumah dan prestasi matematika. Karakteristik dataset menunjukkan kualitas yang kuat, dengan usia dokumen rata-rata 2,53 tahun dan 397 referensi yang mencerminkan fondasi teoritis yang kokoh. Sebesar 173 kata kunci penulis dan 78 keyword plus pengindikasikan keluasan fokus riset. Mulai dari efektivitas tugas rumah, strategi belajar, hingga aspek afektif seperti Math NCT. Untuk selanjutnya terdapat most relevant affiliation. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi publikasi terbesar berasal dari institusi dengan tradisi riset yang kuat di bidang pendidikan dan psikologi pendidikan. Beijing Normal University menempati posisi teratas dengan 14 publikasi. Diikuti University of Macau terdapat 13 publikasi dan Mississippi State University terdapat 12 publikasi. Dominasi institusi tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai tugas rumah, kecemasan matematika, dan prestasi belajar berkembang pesat di lingkungan akademik yang memiliki kapasitas riset mapan dan jejaring kolaborasi luas.
Pola konsentrasi publikasi ini sejalan dengan karakteristik distribusi keilmuan yang sering terpusat pada institusi-institusi besar, sekaligus mencerminkan bahwa topik ini menjadi bagian dari diskursus ilmiah internasional yang terus berkembang. Untuk selanjutnya terdapat tematik development. Perkembangan tema penelitian menunjukkan pergeseran dari kajian yang bersifat deskriptif mengenai hubungan langsung antara penyelesaian tugas rumah dan prestasi matematika menuju pendekatan yang lebih kompleks dan integratif. Pada periode awal, fokus penelitian masih berkisar pada afektivitas tugas rumah dalam mendukung penguasaan konsep. Seiring waktu, tema penelitian berkembang dengan masuknya variabel afektif, terutama MAT-XCT, yang dipandang memiliki pengaruh signifikan terhadap capaian belajar. Selain itu, kajian mulai menyoroti aspek kualitas tugas rumah, seperti tingkat kesulitan, kejelasan instruksi, dan kesesuaiannya dengan kemampuan siswa. Untuk selanjutnya terdapat tematik maps. Tematik match menunjukkan bahwa penyelesaian tugas rumah dan tingkat MAT-XCT merupakan variabel kunci yang berperan signifikan terhadap prestasi matematika siswa. Penyelesaian tugas rumah terbukti berkontribusi positif apabila didukung kualitas instruksional yang tepat, sementara MAT-XCT konsisten memberikan dampak negatif terhadap capaian belajar. Temuan ini selaras dengan berbagai studi sebelumnya dan menegaskan bahwa efektivitas pembelajaran matematika dipengaruhi oleh kombinasi faktor kognitif dan afektif. Secara keseluruhan, peta tematik mencerminkan bahwa penelitian pada bidang ini bergerak menuju pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami interaksi antara perilaku belajar dan kondisi psikologi siswa. Yang terakhir terdapat network visualization. Network visualization menunjukkan klaster utama yang menghubungkan homework, mathematics achievement, dan student performance sebagai fokus sentral penelitian. Kluster tambahan mencakup variabel afektif seperti MAT-XCT serta faktor instruksional seperti instructional quality dan learning strategis. Pola keterkaitan ini menegaskan bahwa efektivitas tugas rumah dipengaruhi oleh kombinasi faktor kognitif, afektif, dan kualitas pembelajaran. Jadi kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa kajian mengenai tugas rumah, kecemasan matematika, dan prestasi belajar terus berkembang secara signifikan. Analisis bibliometrik mengungkap tingginya relevansi topik ini, ditandai pertumbuhan publikasi, kolaborasi internasional, serta kontribusi kuat dari institusi bereputasi. Hasilnya menegaskan bahwa penyelesaian tugas rumah berpengaruh positif terhadap prestasi matematika bila didukung kualitas instruksional yang baik. Sementara MAT-XCT berpengaruh negatif terhadap capaian belajar. Temuan ini menjadi dasar penting bagi pendidikan dan membuat kebijakan dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan responsif terhadap kondisi psikologi siswa. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.